Tapi ketika izin itu sudah diberikan, ditunggu lagi, KRI Nanggala tidak memberikan respon apa-apa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan melimpah berkah selalu ya, amin ya rabbal alamin. Anyway, wah, ada satu quotes nih yang aku yakin kalian pasti pernah dengar. Kurang lebih kayak gini. Katanya, level paling tinggi dari mencintai seseorang adalah ketika kita bisa dengan ikhlas melepaskannya, kan? Pasti ada banyak penafsiran kali yang berbeda tentang quotes tadi. Tapi buat aku, melepaskan di sini artinya adalah menyadari bahwa apa yang kita punya sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita. Itu hanyalah titipan Tuhan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu diambil, ya kita harus bisa ikhlas dan menerima lah gitu kan, insya Allah. Tapi wah, gimana jadinya kalau ternyata mereka yang tiba-tiba diambil ini jumlahnya ada 53 orang sekaligus? 53 orang yang penuh cinta, berdedikasi tinggi, ingin mengabdi pada negeri, tapi pada suatu hari mereka tiba-tiba pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Pasti sangat sulit untuk melepaskan dan menerima kepergiannya, kan, Wak? Inilah yang terjadi dalam tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Sebuah tragedi yang merenggut 53 personel pahlawan maritim kita. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Berbicara tentang kapal selam tentu tidak bisa dilepaskan dari perannya dalam menjaga wilayah kelautan Republik Indonesia, kan, Wak? Jadi sebelum aku bercerita tentang profil kapal selam KRI Nanggala 402 dan juga peristiwa naas yang menimpanya, terlebih dahulu aku akan bercerita nih ke kalian tentang sedikit sejarah dari kapal selam di Indonesia dan juga perannya dalam menjaga wilayah laut kita ini, Wak, ya. Jadi, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau. Jika di total, Wak, sepertiga wilayah Indonesia ini adalah daratan yang luasnya mencapai 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan 2/3 wilayah Indonesia ini terdiri dari lautan yang luasnya sampai 5,8 juta kilometer persegi. Dari data ini aja kita bisa langsung tahu kan kalau Indonesia ini punya lautan yang sangat-sangat luas sekali, ya kan? Bahkan jauh lebih luas dari daratannya. Dengan lautan seluas itu, Wak, maka tidak heran jika Indonesia ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang, minyak, gas bumi, dan juga wisata bahari yang sangat-sangat indah. Dan selain wilayah lautannya yang luas, Wak, letak geografis Indonesia ini juga berada di posisi yang sangat strategis. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, kedua samudra ini pun merupakan jalur utama pelayaran dunia, Wak, di mana sekitar 70% angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan yang menuju ke wilayah Pasifik atau juga sebaliknya, Wak, mereka harus melewati dulu nih wilayah perairan Indonesia nih. Jadi bisa dibayangkan kan, Wak, betapa padatnya lalu lintas di wilayah Indonesia ini, kan. Nah, mengingat ada banyak sekali kekayaan alam di laut Indonesia dan juga padatnya lalu lintas pelayaran di sana, Wak, maka wilayah laut Indonesia pun perlu sekali untuk dijaga dengan ketat, di mana garda terdepan yang berperan penting dalam menjaga dan juga mempertahankan laut kita adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau disingkat dengan TNI AL. TNI AL juga memiliki beberapa fungsi seperti melaksanakan tugas di bidang pertahanan, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut, dan juga menegakkan hukum serta menjaga keamanan di wilayah laut pastinya. Itu tadi tentunya bukan tugas yang mudah, Wak. Agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, TNI AL ini pun dilengkapi dengan berbagai armada dan juga persenjataan militer nih. Salah satunya yaitu kapal selam. Sesuai namanya, Wak, kapal selam ini adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, ya, menyelam lah dia gitu, ya kan. Dan hampir semua tentara angkatan laut di dunia ini juga memiliki dan juga mengoperasikan kapal selam. Kalau di Indonesia sendiri, Wak, pada tahun 1958 sudah mulai tuh dibentuk satuan kapal selam, yaitu para awak kapal yang akan mengoperasikan kapal selam. Pada saat itu mereka dilatih dan dididik tentang segala hal yang berkaitan dengan kapal selam ini. Lalu jika memang sudah mahir atau misalnya pendidikannya sudah selesai, Wak,
Mereka ini pun kemudian dilantik menjadi pasukan Hiu Kencana namanya, yaitu sebutan untuk Korps Satuan Kapal Selam Republik Indonesia. Lalu kurang lebih 1 tahun setelah pasukan kapal selam ini mulai dibentuk, Wak, tepatnya pada bulan September tahun 1959, Indonesia pun membelilah itu 2 unit kapal selam dari Uni Soviet. Nah, inilah, Wak, kapal selam pertama yang dimiliki sama Indonesia. Nah, kapal selam itu kemudian diberi nama KRI Cakra dan yang kedua KRI Nanggala. Tapi ini KRI Nanggala yang pertama, Wak, ya, bukan KRI Nanggala 402 ini. Ini yang pertama kali nih. Dan FYI, Wak, semua kapal selam di Indonesia pasti ditandai dengan inisial KRI di depannya, yang merupakan singkatan dari Kapal Perang Republik Indonesia, ya, Wak, ya. Nah, semakin bertambahnya waktu, Wak, jumlah unit kapal selam yang dibeli sama Indonesia juga semakin banyak. Jadi nggak cuma 2 itu aja. Di masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1960-an, Wak, tercatat bahwa Indonesia sudah memiliki 12 unit kapal selam. Tadi yang pertama ada apa? KRI Cakra sama KRI Nanggala. Lalu datang lagi, Wak, KRI Nagabanda, KRI Candrasa, KRI Trisula, KRI Nagarangsang, KRI Wijaya Danu, KRI Hendrajala, KRI Bramasta, KRI Pasopati, KRI Cundamani, dan KRI Alugoro. Nah, 12 unit kapal selam yang sudah aku sebutkan tadi juga memiliki masa operasional, Wak, yaitu antara 6 sampai 20 tahun aja. Jika masa operasionalnya sudah habis, maka kapal selam itu pun harus dipensiunkan, ya. Nah, KRI Cakra dan KRI Nanggala, 2 kapal selam pertama milik Indonesia ini pun akhirnya pensiun pada tanggal 12 Desember tahun 1966, Wak. Lalu di tahun-tahun berikutnya kapal selam yang lain juga menyusul nih pensiun juga. Dengan begitu Indonesia pun kembali harus lagi nih membeli kapal selam yang baru. Sisa-sisa udah pensiun kan, harus beli yang baru lagi. Dan salah satu kapal selam baru milik Indonesia pada saat itu adalah KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 ini sering sekali disebut juga sebagai KRI Nanggala 2, Wak. Kenapa? Karena kan sebelumnya Indonesia juga pernah punya tuh kapal selam yang diberi nama Nanggala juga kan. Jadi kapal selam pertama ini yang dibeli di Uni Soviet itu dikasih nama KRI Nanggala 1, dan yang sekarang ini namanya KRI Nanggala 2. Nah, terus nomor 402 tuh maksudnya apa, Nadia? Nah, jadi, Wak, sebenarnya itu tuh adalah nomor lambung atau nomor kode kapalnya itu, Wak. Sistem penomoran ini juga disesuaikan dengan satuan tempat kapal itu bernaung. Jadi misalnya angka 4 itu adalah nomor yang diberikan untuk satuan kapal selam atau satsel. Nah, itulah kenapa KRI Nanggala 2 ini diberi nomor lambungnya 402, berawalan angka 4, karena memang KRI Nanggala ini berada di bawah naungan satuan kapal selam gitu ya. Nah, sedikit tambahan informasi juga, Wak, biasanya nama kapal-kapal perang yang berada di bawah naungan satuan kapal selam ini diambil juga dari nama senjata tokoh perwayangan katanya, Wak. Begitu pula dengan KRI Nanggala 402, di mana kata Nanggala itu adalah nama dari senjata milik Prabu Baladewa. Dalam kisah pewayangan, Wak, Nanggala ini digambarkan sebagai tombak berukuran pendek tapi dia runcing, dan senjata ini memiliki kekuatan yang sangat besar sekali hingga dia ini mampu membelah gunung dan melelehkan besi, kata dia kayak gitu. Nah, itulah tadi ya informasi tentang asal usul nama dan juga penomoran kapal KRI Nanggala 402 ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi masuk ke sejarahnya, Wak. Nah, jadi, Wak, KRI Nanggala 402 ini dipesan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 April tahun 1977. Tapi pada saat itu pemerintah ini bukan memesannya ke Uni Soviet macam KRI Nanggala 1 kemarin tuh, Wak, enggak. Kali ini pemerintah Indonesia memesan kapal selam ini di Jerman, tepatnya di pabrik Howaldstreik Düsseldorf yang berlokasi di kota Kiel. Jadi ini beda negara, Wak, ya. KRI Nanggala 1 ini dari Uni Soviet, sedangkan KRI Nanggala 2 dari Jerman. Nah, proses pembuatan KRI Nanggala 402 ini dimulai pada tahun 1978. Dan sesuai pesanan dari pemerintah Indonesia, Wak, kapal selam ini pun akhirnya didesain khusus untuk menjadi kapal selam serbu atau kapal selam pemburu. Panjangnya sekitar 59,5 meter dan lebarnya 6,3 meter. Dengan ukuran segitu, Wak, kapal selam ini dapat diawaki oleh 34 orang katanya. Dan saat berada di permukaan air, Wak, berat kapal ini kurang lebih 1285 ton. Tapi saat udah mulai menyelam, Wak, berat kapal ini mencapai 1390 ton. Jadi kan kalau udah masuk ke dalam air itu tentu jadi lebih berat kan, karena adanya daya tekan dari air gitu kan. Nah, terus kapal ini juga bergerak menggunakan 4 mesin diesel listrik, Wak. Yang mana kalau lagi di permukaan air, kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 11 knot atau setara 20 km per jam. Sedangkan pada saat dia sudah menyelam di dalam air, Wak, kapal
ini dapat melaju hingga kecepatan 21,5 knot atau setara 39,8 km per jam gitu ya. Jadi lebih kencang kalau dia nyelam gitu. Nah, sebagai kapal selam serbu, KRI Nanggala 402 ini juga dilengkapi dengan persenjataan berupa 14 torpedo. Nah, torpedo itu apa namanya ya? Torpedo itu macam rudal bawah air gitu lah, yang dirancang untuk bisa meledak pada jarak tertentu dari target gitu. Dan biasanya memang ditembakkan dari kapal selam. Nah, dah tuh kan. Setelah melalui proses yang panjang kurang lebih selama 2 tahun, KRI Nanggala 402 ini pun akhirnya selesai pada tanggal 10 September 1980. Nah, setelah jadi, kapal selam ini juga masih harus menjalani beberapa kali uji coba di Laut Jerman Barat. Dites dulu tuh, udah oke apa belum, apa segala macam. Dan setelah semuanya dipastikan aman, barulah KRI Nanggala 402 ini dikirim ke Indonesia pada tanggal 6 Juli tahun 1981. Perjalanan yang ditempuh dari KRI Nanggala 402 dari Jerman ke Indonesia ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Sehingga kapal ini pun baru sampai di Indonesia pada tanggal 8 Oktober tahun 1981. Nah, pada saat itu KRI Nanggala 402 ini berlabuh di Dermaga Ujung yang ada di Surabaya. Lalu di tempat yang sama juga, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1981, kapal selam ini pun diresmikan oleh pemerintah Indonesia dengan dipimpin oleh Menteri Pertahanan pada saat itu, yaitu Jenderal TNI Muhammad Yusuf. Nah, sejak diresmikan itulah KRI Nanggala 402 ini pun mulai beroperasi dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Kayak gitu ya. Dalam perjalanannya, KRI Nanggala 402 ini sudah banyak sekali berperan di berbagai penugasan penting dalam rangka menjaga kawasan perairan Indonesia. Ini aku rangkum lah beberapa, ya. Pertama, di tahun 1999, Agustus sampai bulan Oktober 1999, KRI Nanggala 402 ini ditugaskan dalam sebuah misi intelijen di Timur Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste itu kan. Nah, tugas itu dilaksanakan bersama dengan KRI Cakra 401, di mana tugas mereka adalah untuk melacak pergerakan pasukan internasional Force for East Timor atau disingkat dengan Interfet. Nah, dalam tugas itu, Laksmana Muda Purnawirawan Frans Wuwung bilang kalau KRI Nanggala 402 dan KRI Cakra 401 ini juga berhasil membuat Australia mengurungkan niatnya untuk bertindak macam-macam sama Indonesia. Terus yang kedua, pada tahun 2000. Jadi di tahun 2000 ini KRI Nanggala 402 dikirim ke perbatasan Filipina untuk melacak jaringan penyelundupan senjata dalam konflik di Ambon dan Poso. Terus yang ketiga, di tahun 2002, jadi pada tanggal 27 Mei sampai 3 Juni 2002 itu, KRI Nanggala ini ikut serta dalam latihan gabungan bersama US Navy atau Tentara Angkatan Laut Amerika, Lokasi latihannya berada di perairan Laut Jawa, Selat Bali, dan juga di Situbondo. Terus yang keempat, tahun 2004, Jadi pada tahun ini KRI Nanggala kembali ikut serta dalam latihan perang yang disebut sebagai latihan operasi laut gabungan di Samudra Hindia. Dan dalam latihan itu, KRI Nanggala berhasil menenggelamkan ex-KRI Rakata, kapal buatan tahun 1942, dengan menggunakan tadi tuh tembakan torpedo. Terus yang kelima, pada tahun 2005, tepatnya di bulan Mei, KRI Nanggala 402 ini dikirim ke sekitar Laut Kalimantan untuk mengawasi dan juga menjaga daerah perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Lalu yang keenam, pada tahun 2012, KRI Nanggala 402 ini kembali diikut sertakan lagi dalam sebuah latihan gabungan bersama kapal selam dari Amerika, yaitu USS Oklahoma City, di mana dalam latihan ini juga dilakukan pertukaran masing-masing perwira dari kedua kapal selama 2 hari. Jadi macam studi banding gitulah mereka. Awak kapal selam Indonesia belajar di kapal selamnya Amerika, begitu juga sebaliknya awak kapal di Amerika latihan di kapal selam Indonesia gitu. Terus selanjutnya pada tahun 2015, KRI Nanggala 402 ini juga bergabung dalam Satuan Tugas Perisai Nusa 15 untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Dan dalam operasi ini, KRI Nanggala 402 memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah dan juga menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan nasional, khususnya yang berada di perairan timur. Nah, jadi itulah tadi beberapa tugas dan juga latihan yang memang pernah diikuti oleh KRI Nanggala 402. Dari semua yang sudah dilakukannya, kapal selam ini berhasil membuktikan ketangguhannya, kekuatannya, dan juga kegagahannya sebagai kapal selam tempur, Maka tidak heran jika KRI Nanggala 402 ini kemudian disebut sebagai monster bawah laut. Meskipun KRI Nanggala begitu terkenal dengan kemampuannya yang sangat luar biasa untuk mempertahankan kondisi teknis dari kapal selam ini, KRI Nanggala tetap membutuhkan overhaul atau perbaikan secara menyeluruh. Nah, overhaul ini sudah dilakukan di Korea Selatan,
pada tahun 2010 dan baru selesai kurang lebih 2 tahun kemudian lah di tahun 2012. Nah, dalam overhaul ini ada beberapa fitur dari kapal ini yang di-upgrade, Wak. Contohnya, kedalaman jelajah selam yang aman untuk KRI Nanggala 402 ditingkatkan tuh, Wak, dari 240 meter menjadi 257 meter, ditambah tuh sekitar 17 meter kan. Terus juga di-upgrade juga nih kecepatan geraknya, yang awalnya 39,8 km jadi 46 km per jam. Dan KRI Nanggala 402 ini juga mampu bertahan di dalam air selama 50 hari lamanya, Wak. Nah, dengan perbaikan tadi, Wak, ditambah juga dengan fitur-fitur yang sudah di-upgrade, tentunya KRI Nanggala 402 ini semakin siap lah lagi kan untuk terjun kembali mengamankan laut Indonesia. Tapi sayangnya beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, sebuah tragedi yang tidak pernah kita duga tiba-tiba terjadi di monster bawah laut ini. Kita masuk ke segmen tenggelamnya KRI Nanggala 402. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 21 April tahun 2021, TNI Angkatan Laut Komando Armada 2 atau Koarmada 2 dijadwalkan untuk mengikuti latihan penembakan senjata strategis nih bersama dengan KRI Nanggala 402 di perairan Laut Utara Bali. Nah, latihan ini juga diikuti oleh 53 awak dan dipimpin oleh Letkol Laut Heri Octavian, yaitu komandan kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Nah, dalam kegiatan ini, Wak, nantinya akan dilakukan latihan tembak rudal nih. Latihan tembak rudal C802 dan juga torpedo SUT, di mana semua proses latihan ini akan dipantau oleh gugus tempur laut 2 dan juga akan didampingi oleh Sea Rider atau kapal patroli, Wak. Jadi nanti Sea Rider ini juga ikut terjun juga nih ke laut. Jadi KRI Nanggala 402 di hari itu nantinya akan dipantau oleh gugus tempur laut 2 dan juga didampingi sama Sea Rider gitu ya. Nah, setelah semua persiapan siap, Wak, pada jam 2:30 pagi awak kapal KRI Nanggala 402 ini pun memberikan isyarat terbit atau isyarat mulai latihan. Lalu pada jam 3 pagi, Wak, mereka pun meminta izin pada gugus tempur laut 2 untuk menyelam ke kedalaman 13 meter dan akan menembakkan torpedo. Ini baru minta izin ya, Wak, ya, belum menyelam, baru minta izin. Kami izin ya mau nyelam kayak gitu ke gugus tempur laut. Nah, pada rentang waktu dari jam 3 sampai jam setengah 4, Wak, dari jarak 50 meter, kapal Sea Rider yang ngedampingin kapal selam ini, Wak, masih nengok tuh lampu pengenal dari KRI Nanggala dan juga periskopnya. Kalian tahu periskop tuh yang bentuk mirip teropong tuh loh. Kapal selam kan ada teropongnya. Nah, ininya masih kelihatan nih sama Sea Rider. Fungsi periskop ini untuk melihat objek dari posisi tersembunyi gitu. Masih terlihat. Oh, masih ada tuh mereka di situ gitu kan. Lalu beberapa saat kemudian gugus tempur laut 2 pun akhirnya memberikan izin pada KRI Nanggala untuk melakukan penyelaman. Nah, pada saat sudah menyelam ini, Wak, Sea Rider masih nengok nih KRI Nanggala dengan sangat jelas. Tapi sesaat kemudian muncul keanehan di situ, Wak. Di mana pada jam 3:46 pagi periskop kapal Nanggala ini udah nggak kelihatan lagi. Padahal harusnya pada saat menyelam di kedalaman 13 meter, periskopnya harusnya masih kelihatan gitu loh. Ini si Rider udah nengok nggak kelihatan. Tapi pada saat itu awak kapal KRI Nanggala 402 ini masih bisa melakukan kontak sama gugus tempur laut 2 itu. Jadi sampai di sini masih dianggap aman-aman aja tuh, Wak. Nah, memasuki jam 4 pagi, Wak, kapal selam Nanggala 402 ini sudah memulai prosedur penggenangan peluncuran torpedo. Dan dari yang aku baca di internet nih, Wak, ya, penggenangan ini adalah prosedur di mana peluncur torpedo ini mulai diisi air sama bahan bakar, Wak. Jadi pada saat itu para awak yang ada di kapal itu sudah mulai bersiap-siap untuk menembakkan torpedo ya. Lalu setelah prosedur itu selesai dilakukan, tepatnya pada jam 4:25, komandan dari gugus tugas latihan pun memberikan izin kepada KRI Nanggala 402 untuk menembakkan torpedonya, ya kan. Tapi ketika izin itu sudah diberikan, ditunggu lagi, KRI Nanggala tidak memberikan respon apa-apa. Dan di sisi lain, torpedo ini juga belum ditembakkan nih. Nah, gugus tempur laut 2 ini pun terus tuh, Wak, memanggil dan juga berusaha menghubungi para awak yang ada di KRI Nanggala 402 ini. Tapi sayangnya tetap juga nggak ada yang respon. Nah, disitulah mereka sadar bahwa KRI Nanggala 402 sudah hilang kontak. Dan untuk memastikan hal itu, mereka pun ngirim helikopter ke lokasi terakhir KRI Nanggala terlihat, yaitu di satu titik yang berjarak sekitar 95 km dari Laut Utara Bali. Pada saat helikopter
helikopter udah berada di sana, Wak, hasilnya tetap nihil. Mereka sama sekali tidak mendeteksi keberadaan KRI Nanggala 402 di sana. Dan selain itu, Wak, jika latihan ini berjalan lancar ya, seharusnya KRI Nanggala 402 ini sudah muncul ke permukaan sekitar jam 5:15 pagi. Tapi sampai saat waktunya tiba, kapal selam ini belum juga terlihat. Akhirnya di detik itu juga, di jam 5:15 ini yang harusnya mereka udah timbul nih, Wak, ya, diadakanlah prosedur subblok namanya, atau pencarian kapal selam. Nah, subblok ini adalah prosedur awal, Wak, yang dilakukan pada saat kapal selam itu hilang kontak atau diduga mengalami masalah lah gitu. Lah, dilakukanlah subblok nih kan. Dan pada saat itu diduga KRI Nanggala 402 mengalami mati listrik. Nah, setelah melakukan pencarian kapal kurang lebih selama 3 jam, Wak, TNI masih belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan KRI Nanggala 402. Akhirnya karena prosedur awal atau subblok tadi tidak membuahkan hasil, pada jam 6:46 prosedur pencarian pun dinaikkan dari subblok menjadi submiss namanya. Nah, jadi submiss ini adalah prosedur yang dilakukan setelah subblok ini gagal memastikan keamanan kapal selam, Wak. Jadi kalau misalnya subblok itu adalah prosedur awal pencarian kapal selam, Wak, submiss ini adalah prosedur selanjutnya lah gitu kan. Lalu ketika prosedur submiss ini dijalankan, Wak, pada jam 7 pagi dengan menggunakan helikopter TNI AL Heli Panther, TNI pun berhasil menemukan adanya tumpahan minyak dan juga bau solar di beberapa titik di sekitar lokasi penyelaman KRI Nanggala 402. Adanya tumpahan minyak ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KRI Nanggala 402 sudah tenggelam. Akhirnya menanggapi temuan itu, TNI ini pun langsung mengirimkan distress call atau panggilan bahaya ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, yaitu organisasi internasional yang memang bertugas untuk mengkoordinasi operasi penyelamatan kapal selam. Nah, dalam panggilan itu TNI melaporkan bahwa adanya kapal hilang dan memungkinkan kapal ini tenggelam. Dan dari situlah, Wak, bantuan pun mulai dikerahkan untuk membantu pencarian KRI Nanggala 402 ini. Nah, setelah TNI mengumumkan permohonan bantuan untuk mencari KRI Nanggala 402, Wak, berbagai bantuan baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara sahabat pun mulailah itu berdatangan. TNI Angkatan Laut pun langsung mengerahkan kapal-kapal lain untuk ikut membantu pencarian ini, Wak. Ada dari KRI Raden Edi Marta Dinata, KRI Gusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, KRI Suharto, dan lain-lain. Dan selain itu juga bantuan penyelamat datang juga, Wak, dari Malaysia, Singapura, Australia, India, Amerika, Jerman, Prancis, Turki, dan Thailand. Semua tuh pada bantu nyariin kan. Tapi meskipun ada banyak tim penyelamat yang ikut serta dalam pencarian dan juga berbagai armada militer sudah ikut dikerahkan, pada saat itu mereka semua tetap harus bergerak cepat karena dikejar waktu, Wak. Musuh paling utamanya waktu itu waktu. Kenapa kayak gitu, Nadia? Karena dengan 53 orang yang ada di dalam KRI Nanggala 402 ini, pasukan oksigen hanya akan cukup untuk 72 jam ke depan. Oksigen itu akan habis pada Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 3 pagi. Nah, tuh kan, akhirnya tanpa membuang waktu lagi, pencarian pun kembali lagi dilakukan, Wak. Lalu pada tanggal 22 April 2021, satu hari setelah kapal hilang kontak, Wak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Wak, sempat mengatakan tuh bahwa timnya sempat mendeteksi adanya pergerakan objek dengan kemagnetan yang sangat tinggi pada kedalaman 50-100 meter di salah satu titik pencarian KRI Nanggala 402, Wak. Tapi belum sempat mereka mengidentifikasinya, objek itu udah menghilang duluan. Sempat terdeteksi itu, Wak, tapi udah keburu hilang gitu. Meskipun begitu, pencarian masih terus dilakukan, Wak. Tapi sayangnya pada tanggal 23 April 2021 pencarian belum juga menemukan titik terang. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 24 April 2021, TNI pun menemukan beberapa barang dan juga puing-puing kapal selam seperti peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, botol pelumas periskop, dan juga alat sholat milik awak kapal. Nah, penemuan barang-barang itulah yang menjadi bukti otentik bahwa KRI Nanggala 402 sudah tenggelam. Akhirnya pada hari itu juga, yaitu tanggal 24 April 2021 jam 3 sore, secara resmi TNI mengatakan bahwa status kapal selam KRI Nanggala 402 adalah subsang atau tenggelam. Jadi statusnya naik, Wak, dari subblok ke submiss dan sekarang udah subsang. Tenggelam KRI Nanggala 402.
Dan setelah dinyatakan tenggelam, Wak, tim penyelamat pun masih terus tuh melakukan pencarian untuk mendeteksi di mana nih titik tenggelamnya KRI Nanggala ini kan. Lalu pada tanggal 25 April tahun 2021 mereka berhasil, Wak, menemukan citra atau gambaran citra bawah air yang sangat tajam dan jelas pada kedalaman 838 meter, Wak. Nah, dari citra bawah air itulah TNI pun akhirnya menemukan apa yang selama ini mereka cari, yaitu kapal selam KRI Nanggala 402. Tapi sayangnya pada saat itu KRI Nanggala 402 ditemukan dalam keadaan sudah terbelah menjadi 3 bagian. Rusak kapal selamnya ini, Wak. Dan selain itu juga melalui citra bawah air ini, Wak, TNI juga melihat ada beberapa objek dari kapal macam jangkar, terus ada kemudi vertikal belakang, bagian luar badan kanan, kemudi selam timbul, dan juga baju keselamatan awak kapal ada di situ semua. Nah, dengan adanya temuan pada tanggal 25 April 2021 ini, secara resmi TNI mengumumkan bahwa 53 awak kapal KRI Nanggala 402 telah gugur dalam menjalankan tugas mereka. Aduh, merinding aku. Nah, meski seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 sudah dipastikan tidak selamat, Wak, prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh TNI adalah mengangkat badan kapal dong. Akhirnya dalam hal ini tepatnya tanggal 27 April 2021, Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa TNI akan bekerjasama dengan SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Nah, menurut Pak Yudo, SKK Migas ini memiliki kemampuan di bidang pengeksploran minyak dan juga gas bumi lepas pantai. Yang mana minyak dan gas bumi ini lokasinya juga ada di dasar laut yang sangat dalam. Dan hal ini juga mirip dengan kondisi kapal selam yang pada saat itu juga tenggelam di dasar laut. Ya, orang kedalaman 838 meter, kebayang kan dalam kali ini. Makanya itulah minta tolongnya sama SKK Migas juga. Dan selain bekerja sama dengan SKK Migas, Wak, TNI juga mendapatkan bantuan dari Angkatan Laut Tiongkok, di mana pada saat itu Angkatan Laut Tiongkok ini berkenan mengirimkan 3 unit kapal pengangkat milik mereka. Dan itu kan akhirnya setelah semua persiapan ini siap, operasi pengangkatan KRI Nanggala 402 pun dimulai, Wak. Proses evakuasi ini tentunya tidak mudah dan sangat beresiko kali ya kan. Dan bahkan bisa saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentunya. Nah, pada saat itu fokus utama dari tim evakuasi adalah untuk mengangkat bagian badan tekan atau pressure hull. Kenapa itu dulu yang diutamakan? Karena, Wak, mereka semua percaya bahwa di bagian itulah ke-53 jasad awak kapal berada. Tapi sayangnya setelah berhari-hari operasi ini dilakukan, mereka belum juga menemukan di mana letak badan tekan kapal ini berada. Yang ada, Wak, mereka malah menemukan ada kawah misterius di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Kawah itu berdiameter kurang lebih 38 meter, tuh gede kali kan, dan memiliki kedalaman kurang lebih 10-15 meter. Nah, ada kemungkinan kalau bagian badan tekan kapal itu ya jatuhnya ke kawah itu. Tapi ini masih dugaan, Wak, ya belum bisa dikonfirmasi. Karena waktu dicek kawah itu gelap kali. Dan setelah beberapa minggu melakukan operasi pengangkatan ini, Wak, kondisi alam di sana ternyata tidak memungkinkan untuk operasi ini dilanjutkan. Sangat berbahaya kali kondisinya. Dan pada saat itu yang bisa diangkat ke permukaannya cuma beberapa puing-puing aja, Wak. Sedangkan bagian badan tekan kapal dan juga jasad 53 awak kapal tidak berhasil diangkat. Akhirnya karena memang situasi yang tidak memungkinkan, secara resmi operasi pengangkatan KRI Nanggala 402 pun dihentikan. Pihak keluarga dari seluruh awak kapal yang gugur dalam insiden ini sempat diajak tuh menuju ke titik di mana KRI Nanggala terakhir kali terlihat. Ya Allah, gimana lah perasaan mereka tuh. Maksudnya mereka dibawa ke sana tuh harapannya dengan begitu pihak keluarga ini bisa mengerti bahwa kondisi alam inilah yang memang tidak memungkinkan untuk mereka meneruskan proses evakuasi kayak gitu. Tentunya hal itu membuat pihak keluarga sangat-sangat sedih. Tapi dengan hati yang besar mereka pun mencoba tabah, mereka mencoba ikhlas bahwa saat ini 53 awak kapal KRI Nanggala 402 sudah gugur sebagai pahlawan maritim Indonesia, dan kapal selam KRI Nanggala 402 sedang dalam eternal patrol atau berpatroli di dalam keabadian. Sedih, ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kejadian ini merupakan duka yang sangat besar bagi kita semua tentunya. Terlebih bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Sedih kali, Wak, kalau misalnya nyimak kisah dari para pihak keluarga nih. Ada yang anaknya masih kecil, ada yang istrinya lagi hamil, ada yang baru nikah beberapa bulan. Ya Allah. Semoga
keluarga yang ditinggalkan mendapatkan limpahan ketabahan seluas samudra, dan semoga 53 awak kapal yang gugur dalam tugas ini juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa kirimin Al-Fatihah buat mereka semua, Wak, ya. Dan apabila ada beberapa info yang belum aku sampaikan atau misalnya ada informasi yang keliru di sini, boleh kalian perbaiki dan juga tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak untuk super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Tak siap untuk